If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There's a creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything, right? Everything you need to make a podcast in one place. So, download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Hai Semsem Lovers, welcome to Kesemsem Podcast bareng aku Nika Kristalia. Dan di episode kali ini aku lagi kesemsem sama Feni Juliana nih. Hai Kak Fen. Halo. Aku mau nanya nih soal gimana sih Feni itu, atau siapa sih Feni Juliana itu? Well, aku seorang entrepreneur atau bahasa Indonesianya wirausaha ya. Pengusaha kali ya? Iya, pengusaha online sebenarnya sih. Jadi aku itu dari tahun 2014 udah tinggal di luar negeri karena memang menikah dan suami pindah kerja di luar negeri. Nah, waktu itu kita tinggal di UK setahun, dan di situ aku, karena waktu itu posisinya aku setelah kuliah dan kemudian kerja di Karimun, di company Italian oil and gas untuk berapa bulan aja sih, terus menikah dan suami pindah kerja, jadi harus ikut kan, nggak ada pilihan, ya udah jadi istri kan. Iya, jangan LDR lah. Iya, benar. Nah, di UK itu setahun aja sih di sana, dan aku cuma ambil spesialis sekolah Inggris di Cambridge. Nah, waktu itu mau cari kerja juga dalam waktu jangka pendek aku butuh izin permit buat kerja kan, tapi itu nggak semudah ngedapetinnya. Jadi aku harus tunggu sesuai dengan grade English aku baru bisa approval. Dan ternyata setelah setahun posisi suami harus pindah lagi ke negara lain, ke Vietnam waktu itu. Iya. Nah, gitu ya kalau jadi bini ya. Iya, kalau udah menikah tuh kayaknya decision-nya harus bersama deh. Iya, benar. Bisa sendiri lagi. Terus pindah ke Vietnam. Ke Vietnam tahun 2015. Nah, di sana aku itu kan keliling tuh di Vietnam, itu di Ho Chi Minh City, keliling kayak di bazar, di pasar gitu, dan ternyata banyak barang-barang factory outlet, banyak pakaian. Iya, jadi ternyata Vietnam itu nomor 2 negara di dunia yang memproduksi pakaian seperti streetwear brand Zara, Mango, semua brand, dan di situ faktorinya di Vietnam semua. Jadi aku kan di sana karena pakai skuter kan, jadi keliling-keliling tuh, keliling kemana-mana tuh. Jadi aku lihat produknya, wow, ini sama dengan yang di counter, tapi harganya tuh jauh lebih murah banget, dan ternyata itu kayak overruns factory, kayak over cetak ya, over produksi ya, jadi dilempar ke market lokal dengan harga. Tapi sama aja sebenarnya dengan yang di mall ya. Iya, kualitasnya tuh sama banget. Dan dari situ aku coba kan, aku coba posting nih di sosial media, coba awalnya. Nah, dari situ lumayan peminatnya awalnya itu, dan dari situ sih dimulai jadi pengusaha ya. Oh gitu ya, dari keliling-keliling suntuk naik skuter di Vietnam. Keren banget ya. Nggak niat padahal ya sebelumnya. Nggak ada sama sekali, nggak kebayang. Waktu mau pindah ke Vietnam itu nggak kepikiran ini negara apa, kayak apa. Iya bener, serius. Aku sempet tanya suamiku,
kok kerjaannya tuh maksudnya nggak kebayang kalau Ho Chi Minh itu kota besar seperti Jakarta, memang besar banget kotanya. Iya. Maju. Nah dari situ mulailah bisnis ini. Namanya Lapetit Mode kan. Nah makin tahun ke tahun itu kita punya regular customer dan bertambah nggak hanya dari online tapi dari random juga, dan kita buka toko di mall di Batam di Capri Mall. Nah dari situ nah yang di Batam nih bisa ke Capri Mall nanti ya cari-cari. Iya. Ada tuh Lapetit Mode ya. Iya di lantai 2 tuh sebelum lift di lantai 2 sebelum lift. Oke. Itu untuk size kayak aku gini muat nggak sih? Apa aja ada deh. Seriusan. Tapi kalau yang di toko itu barang ready-nya tuh nggak begitu banyak pilihan, cuman kita bisa PO gitu ya. Iya, kita prioritaskan PO. Nah dari situ dan sampai sekarang itu sekitar 5 tahunan ya udah berjalan. Nah kita tahun lalu kita coba buka bidang baru di bidang kosmetik. Nah kosmetik ini kebetulan setelah tinggal di Vietnam, suami dapat kerja lagi posisi pindah di lagi Maroko. Iya, gue lihat tuh di Instagramnya dia tuh jalan-jalan mulu nih orang. Ya maklum lah suaminya pindah kemana-mana. Jadi di Maroko ini kan udah 2 tahun kan dari tahun 2018. Nah tahun 2019 tuh aku ya ceritanya sama sih dengan yang di Vietnam itu, aku suka keliling-keliling kan. Nah memang di sini kosmetik beauty produk itu sangat populer. Seperti argan oil, castor oil, terus sabun zaitun, dan ini memang tempatnya karena argan berarti oil. Berarti emang herbal gitu ya? Iya, serius, iya. Nah, ternyata perempuan Maroko itu rahasia kulit kecantikannya dari produksi dari negara mereka sendiri, seperti argan oil itu. Tumbuhnya cuman di tempat kering. Pohon argan itu bisa 7 tahun nggak disiram, nggak kena air, bisa hidup. Nah argan oil itu cuman ada di tempat kering seperti Maroko atau seperti Afrika Utara atau seperti Middle East, negara-negara seperti itu yang kering ya. Tapi yang ada justru malah melembabkan kulit ya. Iya, jadi ternyata jadi udah dari abad zaman Romawi sih mereka nemuin kalau argan oil itu bisa berguna buat kosmetik. Kayak ancient beauty gitu ya. Ya, dan ternyata argan oil itu bisa menutrisi kulit, anti-aging, antioksidannya juga tinggi. Nah itu seperti oil diaplikasikan di kulit, buat stretch mark juga bisa. Nah itu bisa buat cewek-cewek nih. Iya benar, kita bisa rasakan bahwa setelah aplikasi ke kulit, ditinggal semalaman aja besoknya itu glowing loh. Dan itu memang keren banget nih. Iya dan kita nggak perlu macam-macam skincare kayaknya ya. Iya benar sih kalau menurut aku, karena ini organik kan, tidak ada chemical sama sekali. Jadi buat aku itu sebagai inovasi baru gitu, bagus buat pengetahuan kulitnya juga. Kulitnya bagus soalnya. Iya, buat pengetahuan kita juga kalau ternyata produk organik itu juga bagus manfaatnya daripada yang ada chemicalnya kan. Iya, chemical benar-benar. Kalau chemical kayak bikin kita addict ya. Iya, dan juga ada efek sampingnya. Mungkin benar-benar. Mungkin short termnya putih, cakep, glowing, tapi long termnya kita nggak tahu kan. Iya, benar-benar sih memang. Iya, tapi makin kesini kayaknya banyak yang ke vegan ya. Kayak ke yang kayak no dairy produk gitu-gitu ya. Even ke kosmetik kayaknya udah banyak yang beralih ya. Bagus sih ya. Iya kayak eco friendly, gluten free, ya bagus memang sih. Dan itu kayaknya banyak yang aware. Iya, kayaknya memang harus dimulai dari kita yang muda-muda gini kan. Iya benar-benar, jangan taunya krim dokter aja ya. Iya. Tapi memang kayaknya sih kalau krim dokter itu iya lebih instan sih, cuman kan nggak tahu
nggak tahu harganya mungkin lebih mahal kan, jadi kita harus keluarin uang terus gitu. Iya, dan biasanya krim dokter tuh bikin edik juga sih. Mungkin mereka bilangnya nggak edik ya, tapi kayak ya jadi harus kebutuhan. pakai terus. Ngomongnya sih gitu ya maksudnya. Cuman tetap aja ya kalau efek long termnya nggak tahu ya kita. Iya benar sih. Jadi produk baru yang kita keluarin itu ada castor oil dan itu bagus buat kulit kepala. Bisa cek rambut. di mana nih? Bisa cek di Instagram atau apa aja? Iya, nanti teman-teman yang mau. Iya, di Instagram sama di Facebook page itu namanya La Petite Beauty sama La Petite Mode yang untuk pakaian. Nanti bisa lihat di Instagram aku, terus cari aja Feni Juliana ya. Nanti pasti banyak itu nanti link-linknya itu. Biar pada tahu. Kalau yang di Batam bisa ke ini ya, ke Capri Mall ya. Sip, iya. Capri Mall lantai 2. Kenapa sih BTW beauty business nih pilihannya? Biasanya kan orang kuliner atau apa gitu, atau kenapa Feni milihnya ke beauty business? Karena memang kebetulan tadi sih yang aku temui di sini itu rata-rata perempuan Maroko itu memang kulitnya indah dan mereka cantik sekali. Dan ternyata rahasianya dari oil ini. Dan juga ada satu masker itu namanya Rasul Clay, itu dari gunung Atlas. Gunung Atlas itu memang ada di Maroko. Nah, jadi clay ini yang dari gunung itu nggak diapa-apain lagi, cuma dijemur. Iya, diambil dari kayak kayak apa sih, tanah liat ya. Tanah liatnya Gunung Atlas itu diambil, dikoleksi, kemudian dijemur di bawah sinar matahari maybe seharian. Nah setelah itu batu-batu clay ini diambil, dicampur dengan air atau oil yang lain seperti argan oil, kemudian dia absorb lebih mudah, lebih cepat ke air, lalu udah deh jadi kayak masker. Iya benar. Kayak pakai masker yang serbuk dikasih air gitu ya? Iya benar gitu sih. Nah itu Rasul Clay ini kandungannya seperti ada mineral, silika, potasium, gitu-gitu. Bagus ya. Iya masih buat kulit banget. Jerawat kayaknya bagus banget ya. Iya buat anti aging. Dan memang kupikir di Indonesia tuh kita harus tahu juga kalau harganya itu sangat murah sekali. Tidak. Berapaan sih harganya? Kita jual satu pot masker itu bisa sampai 3 bulanan, cuman Rp40.000, bisa dicoba. Iya, itu yang Rasul. Kayaknya aku bakalan coba nih nanti nih. Iya boleh, bagus kok. Iya nanti buat nikah ambil aja. Kayak premol gitu ya? Iya, nanti tak titipin, nanti tinggal ambil aja. Jadi enak. Iya nggak apa-apa sama. Nanti aku juga mau lihat-lihat juga lah. Jadi buat teman-teman juga tahu kan, gak harus bukannya mau menjatuhkan krim dokter, enggak sih, tapi kita kalau ada yang lebih alami terus emang bikin kulit kita long term bagus, kenapa enggak coba yang itu gitu kan, daripada yang chemical kita nggak tahu ke depannya gitu. Benar. Berarti untuk entrepreneur dan woman sendiri nih, gimana sih dalam pandangan Feni sendiri? Jadi sebenarnya sih awalnya untuk menjadi entrepreneur itu harus niat dari diri sendiri ya. Karena entrepreneur itu nggak hanya berdagang saja, tapi butuh skill gitu. Skillnya, skillnya itu seperti kamu harus punya good ideas, kamu harus create something new gitu, kayak bikin inovator atau bikin inovasi yang baru gitu. Terus kamu juga harus bisa pintar manajemen waktu, dan kamu juga harus punya good communication, gimana berbicara sama orang, terus disiplin, terus punya network, social life juga penting. Iya benar. Dan buat perempuan sendiri itu kamu ya balik lagi seperti feminism juga bisa equal gitu, kayak your status is equal to any man, like bisa berdiri sendiri,
bisa Iya, jadi independen. independen. Iya, Meskipun tetap kita ini ya, maksudnya tetap kita bukannya nggak mau sama cowok atau gimana, tapi kalau bisa kita secure our back dulu kali ya, kayak gitu ya. iya itu penting banget sih kalau aku. Pastilah, pasti. Iya, Kalau cewek-cewek yang udah long term mikirnya pasti bakalan berpikir yang sama nih sama Fanny, pasti yakin deh aku. Yang dengerin iya. podcast ini kayak, oh iya bener iya. Pasti kayak gitu. Tapi ada juga sih yang perempuan yang pengen memang jadi istri saja di rumah, jadi istri yang baik, cuman melayani suami dan anak gitu. Iya. Ada sih yang begitu, yang memang nggak ada niat sama sekali buat ngelakuin sesuatu buat dirinya gitu. Iya, ada juga beberapa yang emang ya Iya, udahlah jadi solehah aja, iya, ngurus anak aja gitu ya. iya. Kalau aku sih, aduh, bosan. Iya, bener. Apalagi udah biasa kerja kan, oil gas lagi Iya, dulu. iya Jadi pasti makanya. kan udah biasa hektik, udah biasa kayak rame, biasa ngerjain sesuatu lah gitu ya. Iya sih, dan karena juga aku belum punya baby kan, punyanya Iya, tapi pet anjingnya kan. lucu-lucu. Tapi lucu-lucu banget sumpah. Gue suka Iya, banget anjing-anjingnya. Ya iya, ampun. Itu mereka, juga ada akun Instagramnya sendiri ya. iya, Boleh iya, dipromosikan juga. boleh di akun aku aja, nanti bakal ketemu akun Iya. mereka. Pokoknya stalking aja lah. Penny Juliana ya. Iya, dan Kalau hmm, karena memang aku pecinta hewan kan, dan di sini aku juga join organisasi untuk anjing dan kucing. Seperti kita mensterilkan mereka anjing jalanan, kita kontribusi dana, nanti kita bawa mereka ke vet, ke dokter hewan, kita sterilkan, kemudian di association dirawat selama 2 minggu, setelah steril, setelah aman dilepas, kita balik lagi ke jalanan, karena di sini terlalu banyak anjing jalanan, jadi association itu nggak bisa terima anjing lagi karena sudah penuh. Dan kalau misalnya mereka sudah hidup di jalanan, sudah terbiasa di jalanan, mereka bakal stay di jalanan aja, nggak apa-apa. Di sini juga orang baik-baik sih, pada ngasih makan. Terus rabies juga dapat dukungan dari pemerintah, kayak misalnya kita intem nih, rentan bakal kena sentuhan dari anjing atau kucing liar yang mungkin kemungkinan ada rabies. Nah, kita bisa pergi ke klinik, namanya Klinik Pasteur. Di sana itu dikasih free shot rabies dari pemerintah gitu. Jadi di sini berarti memang care banget ya. Iya, di sini itu negara muslim, 99% orangnya muslim semua, namun toleransi buat ke hewan, especially anjing ya, di sini tuh beda banget dari Indonesia. Di sini mereka lebih care. Iya, kalau di sini dilemparin sama batu ya. Iya, kasihan sih. Gak ngerti kenapa kadang. Iya, sebenarnya anjing itu iya, karakter mereka itu yang bikin mereka agresif karena behaviornya manusia. Kalau misalnya kita treat mereka dilempar, abusif, violent, mereka bakal agresif. Tapi kalau kita kasih makan sekali aja, mereka tuh bakal stay, bakal ngikutin kita atau bakal ngejaga area kita deh. Mereka itu baik loh, karakternya. Iya, karakternya smart banget ya. Iya, karakternya paling bagus itu anjing setia, tidak pendendam, tidak membalas. Bakal ngelakuin apa aja buat siapa yang baik ke dia. Sebenarnya mereka tuh paling bagus. Cuman ya kalau misalnya dipikir karena mulutnya najis kan, ya kalau misalnya dicuci aja gitu ya. Iya, dicuci aja gampang. Gak usah ribet gitu. Bener sih. Iya, sesimpel itu loh. Like to be honest ya, I feel you loh. Iya benar sih, aku sebenarnya pengen nanti kalau pulang ke Indo, anjing-anjingku kan pasti ikut kan. Nah aku tuh pengen kayak bikin campaign kalau mereka itu nggak bahaya, iya nggak bahaya. Anjing jalanan itu kita harus treat mereka, jangan diusik. Kalau nggak kasih makan, udah deh, jangan dilemparin batu, kasian juga. Iya, soalnya kalau di sini kayaknya kalau ada
mungkin gak semua tapi kayak mayoritas tuh anak-anak diajarin kalau lihat anjing itu ambil batu ya nggak sih? Ingat nggak sih waktu kecil-kecil dulu? Iya. Soalnya anak-anak tuh kan taunya anjing tuh jahat, padahal kan Iya, karena diajarin kayak gitu kan. didoktrin kan. Aku juga inget itu waktu kecil ya, kayak kalau ngeliat anjing ambil batu. Aku mikirnya kayak buat apa? Emang kenapa? Ambil batu duduk. Enggak sih? Iya nggak sih, bener duduk. Iya bener, ambil batu duduk. Kalau Like what lari dikejar. dikejar. Ya kali aja anjingnya mikir diajak main kan. Iya sih. Kadang tuh orang emangnya sih emang kayak budaya. Tapi agama, meskipun agama tapi mungkin beda budaya kali ya untuk pet ini ya. Kayaknya seru tuh nanti bakalan kalau ada campaign di Batam ada sih kalau nggak salah aku Pecinta Batam anjing dog gitu. lover. Bisa Iya. bareng mereka kali ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk campaign gini kita butuh donatur juga untuk misalnya kita bisa kerjasama dengan dokter hewan. Kalau misalnya kita ingin vaksin atau steril anjing jalanan, mungkin mereka bisa beri kontribusi harga gitu kan, bagusnya gitu. Iya benar-benar. Mm-mm. Ya kayaknya kalau ada teman-teman dari Batam Dog Lover yang ngedengerin podcast ini boleh nih buat rencana ke depan kali ya. Bisa kerjasama deh buat campaign ini. Seru juga sih, bagus juga soalnya. Di Batam kan belum ada tuh. Iya. Belum ada kayaknya campaign so far sih ya. Mungkin aku yang miss atau gimana, tapi so far yang aku dengar belum ada sih kayaknya. Aku juga taunya belum ada sih. Mereka dog lover itu paling di grup Facebook saling kasih info kalau misalnya ada anjing hilang atau anjing yang nggak keurus, nanti tolong dong itu rawat gitu paling. Iya bener, gitu-gitu aja baru di tahap itu kayaknya, belum sedalam itu ya. Iya, belum ada kayak tapi bagus association. Tapi bagus loh, ide-ide dari Fanny ini bagus banget. Kayaknya kamu emang really care sama apa ya, nature. Iya. Makanya pernah inget gak sih aku pernah nge-DM di Instagram, you have a beautiful and good soul. Karena emang soulnya bagus sih, jiwanya bagus nih Fanny ini. Ini lama-lama dibaca ini. Dibaca pakai kartu ini. Oh ya, ngetarot ya. Tapi aku emang kayak bisa ngerasa energi kali ya. Kalau aura-aura gitu beda lah. Aura kan kayak warna. Tapi kalau energi aku ya bisa sih gitu, kayak feeling kali ya. BTW untuk apa sih buat kira-kira tips buat cewek-cewek nih yang single, ataupun kalau udah nikah nggak perlu dikasih tips kali ya. Yang single deh. Dari sudut pandang seorang Fanny Juliana nih buat cewek yang single. Buatku ya buat kalian yang masih single, kayaknya yang pertama itu yang paling penting self love ya, mencintai diri sendiri dulu. Jadi seperti kita bikin value dari diri kita sendiri, nanti biar orang lain tuh juga memvalue kita gitu. Paling tidak kerjain sesuatu yang benefit ke diri kamu, investasi ke diri kamu. Ya bisa dari yang tadi, investasi ke kulit sehat atau investasi ke kesehatan seperti olahraga, terus investasi ke pengetahuan, terus BTW Fanny ini juga jago yoga loh. Like you can do everything, girl. Seriously. Yeah, but it takes time tuh. Iya, benar. Yeah, and then buat cewek-cewek yang single nih. Yes, love self itu aja sih yang pertama. Terus itu aja udah berat kayaknya ya. Kalau aku tuh suka lihat cewek single tuh yang fierce lady, you know. Kayak you can do anything that you can do, you know. Jadi kayak cowok tuh bakal admire. So that for me, karena aku Leo kali ya, jadi kayak perfectionist. Bener, makanya Leo tuh kayak gitu. Iya, kayak perfectionist, kayak aku tuh nggak mau tunjukin ke dia kalau aku butuh dia gitu. Dia padahal butuh ya. Minta perhatian. Nah, kita cuek-cuek butuh gitu ya. Iya gitu sih.
Seru banget podcast kali ini dan aku thank you banget loh mau sempatin waktu yang perbedaan time zone berapa jam sih kita 6 jam ya? 6 jam. Di sini baru jam 6 sih. Kamu itu yang udah malam. Iya udah Midnight. malam. Bener. Udah Tapi midnight. thank you so much udah mau gabung di podcast aku. Next time kita Iya. bikin topik lain deh ya. Yang seru-seru lagi, yang pasti kayaknya pasti ide-ide Fanny banyak nih buat kedepannya nih. Kalau tipe-tipe cewek kayak gini nih ya, kayak Baik bakalan banget. bakalan banyak banget idenya yang kayaknya emang kalau nggak dilakuin tuh kayak kurang gitu ya. Apalagi perfeksionis ini loh. Tapi bukan berarti itu buruk ya. Banyak sih orang iya. bilang itu, banyak orang bilang perfeksionis tuh kayak yang something apa ya, nggak bad sih, tapi kayak yang serius deh gitu kayak. Tapi kan sebenarnya itu kan kayak ya value kita gitu kan terhadap diri Sebenarnya sendiri gitu ya. sebenarnya kalau perfeksionis itu ditempatkan di porsi yang tepat seperti di dalam dunia bisnis. Nah, ini kan aku juga baru bangun perusahaan startup itu berupa PT Juliana Mode Indonesia, dan kita memang dalam perdagangan pakaian, sepatu, kosmetik, tas dan lain-lain, dan kita memiliki izin semua. Nah, dari perfeksionis itu, dari yang tadinya aku cuman bisnis di online saja, nah dari mempunyai perusahaan ini, begitu adanya perusahaan ini, aku bisa mulai dengan ide-ide yang tadi dari kosmetik organik itu bisa aku dari Maroko, dari bahan import. Aku ingin, nah jadi aku nih ada produk baru nih. Formulanya itu nggak hanya dari import saja, tapi dari local resources dari Indonesia juga. Jadi aku yang nentukan formula kosmetik ini. Nah, ini bakal keluar bulan depan sih. Dan itu launching ya. Dan itu produksinya di Indonesia. Cuman ada formula yang aku mau di dalamnya gitu. Kita tunggu pokoknya launcingan produk beauty dari Fanny ini pokoknya. Iya, buat teman-teman yang mau lihat nanti ke Instagramnya Fanny Juliana itu ya. Iya. Nanti pokoknya lihat aja kalau mutual friend-nya aku mah ya itu Fanny-nya yang ini gitu. Sip. Nah, jadi perfeksionisnya dibawa ke bisnis seperti ini jadinya lebih bagus gitu daripada perfeksionis buat diri sendiri, akhirnya kita cuma mentingin diri sendiri kan, nggak mentingin orang lain. Ya, jadinya kayak egois kali ya. Wah, kita belajar banyak banget malam ini, like for real. Even for me gitu ya. Buat aku sendiri juga aku belajar banyak nih sama Fanny. Nanti kita DM-an lah. Iya, sip. Buat teman-teman yang lain juga DM aja si Fanny. Dia orangnya baik kok. A good soul. Boleh. Dan emang care ya. Boleh. Oke. Aku sekali lagi makasih banget loh udah gabung di podcast aku. Makasih. Dan berbagi ilmunya. Iya, sama-sama. Aku juga senang bisa join di podcast Nike, karena memang kita belum pernah ketemu loh. Cuman iya, benar. Kita cuma online buddy gitu ya. Iya, kayak tapi lama juga ya. Ngobrol, chit-chat, terus kayak nyambung, terus nanti kayak ada connection gitu. Nyaman. Soalnya kamu tuh good soul, aku bilang. Thank you, Beb. Have a good soul. Salam buat anjing-anjingnya ya. Kamu juga good soul. Thank you so much. Salam buat anjing-anjingnya. Aku ngefans banget sama anjingmu itu. Iya, nanti aku cipok. Oke, thank you so much Kak Fanny. Buat teman-teman, pokoknya tetap pantengin terus Kesemsem Podcast bareng aku, biar gabut kamu lebih seru. Lots of love, guys.